Bab 030. Widuri jadi merasa bersalah karena telah membangunkan Bian, padahal Widuri tidak bermaksud demikian. Widuri hanya ingin pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Enggak, Mas. Bukan gitu, aku mau keluar sebentar. Kemana? Ke dapur. Mau ngapain? Bian merasa heran dengan jawaban-jawaban dari Widuri. Mau apa Widuri pergi ke dapur tengah malam begini? Lapar Mas. Jawab Widuri sambil malu-malu kucing. Widuri sadar diri kalau rasa laparnya memang agak random. Apalagi sekarang tiba-tiba ingin makan sate kambing di pinggir jalan. Lapar. Malam-malam begini, sayang. Perasaan beberapa jam yang lalu kamu udah tertidur lelap. Iya, aku nggak tahu. Tiba-tiba kebangun karena lapar. Bian mengelus perut istrinya sambil tersenyum. Apakah itu bawaan di jabang bayi yang membuat mamanya sampai terbangun di tengah malam begini? Kamu mau makan apa? Biar aku sampaikan pada Nunung. Ini udah tengah malam, Mas. Nggak enak bangunin Bi Nunung. Dan sebenarnya aku mau, ungkap Widuri tapi tidak tuntas. Dia terlihat ragu untuk mengatakan keinginannya. Mau apa? Bilang aja. Bian menyimak Widuri dengan seksama. Mau makan sate kambing di pinggir jalan, jawab Widuri tanpa berani menatap mata Bian. Widuri sadar kalau keinginannya agak rumit. Dia menginginkan makanan itu di tengah malam, pasti akan sangat merepotkan siapapun. Ya udah pakai sweater tebal ya, kita keluar sekarang, kata Bian tanpa mempertimbangkan apapun. 46. Mas Bian mau antar aku makan sate kambing di pinggir jalan malam-malam begini. Widuri masih merasa tidak enak. Iya, kan kamu maunya begitu. Walaupun aku tawarkan makanan lain, yang ada di dalam benak kamu saat ini cuma sate kambing aja, kan? Iya. Widuri semakin malu. Dia benar-benar merepotkan Bian. Bian mengelus perut Widuri lalu mengecupnya kemudian berbisik halus seolah ingin berbincang dengan si jabang bayi. Sabar ya, nak. Ayo kita cari sate kambingnya sama-sama. Kamu akan segera mendapatkannya. Widuri tersenyum bangga sekaligus tersanjung. Bian manis sekali. Bian juga siap siaga untuk memenuhi keinginannya. Walau sudah tengah malam, Bian sama sekali tak keberatan untuk pergi keluar bersama dengan Widuri. Dia siap untuk mencari tukang sate yang masih jualan. Alia frustasi setiap malam. Dia sedang ingin bercinta tapi dia memiliki suami yang tidak berguna. Randy sama sekali tak bisa memberikan sentuhan seperti yang ia inginkan. Sial. Apa kita pisah aja? Gimana? Tanya Randy. Sudah tengah malam dan mereka masih melek. Terbaring menjaga jarak di atas kasur yang sama. Biaya resepsi ratusan juta belum balik modal. Bahkan kita minjam uang ke bank bersama-sama, kalau kita pisah, siapa yang nanggung cicilannya? Ya kamu aja. Kamu yang pinjam, kamu juga yang terlalu nafsu menggelar pernikahan super mewah. Alia semakin muak. Sungguh Randy adalah manusia tidak berguna yang pernah ia kenal. Dengan entengnya Randy melimpahkan hutang cicilan pada Alia tanpa rasa bersalah sama sekali. Dasar nggak guna. Nggak tahu diri. Rutuk Alia kesal. Jari jemari terasa gatal ingin menjambak rambutnya. Tahu begini, mending aku nggak ceraiin si Widuri. Dia bisa masak, dia nggak banyak nuntut,
dia juga nggak protes walaupun tahu aku impoten. Alia tambah gemas, dibanding-bandingkan dengan Widuri membuat otaknya semakin mendidih. Si Widuri emang nggak waras. Sama kayak kamu. Nggak ada otak. Udah paling bener kalian jadi suami istri lagi. Sana rebut si Widuri dari Pak Bian. Sana ambil lagi. Dahlah, berisik. Mending cari angin aja keluar. Mumet banget punya istri tukang protes. Bikin gak betah. Randy beranjak dari kasur lalu mengambil jaket yang tergantung di hanger. Tanpa pikir panjang, Randy pergi dan akan memuaskan perutnya yang sedang lapar. Alia memang tidak pernah masak, Randy harus membeli sendiri makanan yang ia inginkan. 47. Sana pergi. Semoga kamu diculik sama waria, nggak usah balik sini, itu lebih baik. Alia marah-marah tak jelas. Randy sudah kebal dan sudah biasa. Alia memang bukan Widuri, Randy tidak membalas kontan sikap buruk Alia. Randy akui kalau Alia terlalu superpower dan pasti akan mengambil langkah hukum jika Randy kelepasan melakukan KDRT kepadanya. Ah, mending nyari sate kambing muda. Jengah banget hidup serumah sama radio butut. Sialan. Randy pergi dengan mobilnya dan bersiap untuk pergi mencari makanan yang ia inginkan. Sate kambing muda kan bagus buat menambah stamina dan memperbaiki vitalitas. Awas aja, Alia. Kalau nanti aku udah sembuh, aku akan bikin kamu sesak nafas dan kewalahan. Racau Randy. Dia harus pergi cukup jauh untuk mencari makanan yang diinginkannya itu. Satu hal yang membuat Randy semangat adalah ketika tiba-tiba dia melihat sosok Widuri di warung tenda pinggir jalan. Lah, itu kan. Kayaknya benar-benar masih ada jodoh nih. Jodoh emang gak akan lari kemana. Sungguh Randy merasa tak percaya. Barangkali Randy lupa kalau saat ini Widuri sudah diperistri oleh pria yang jauh lebih bailek dari dirinya. Bahkan pria itu sudah pernah memberi bogem mentah sampai membuat giginya patah. Kalau jodoh kan emang gak kemana. Ngapain coba dia malam-malam begini di warung pinggir jalan begini? Apa suaminya yang songong itu mengusirnya? Baguslah. Biar aku pungut lagi kalau begitu. Randy berpikir yang tidak-tidak. Saat itu, Randy tidak melihat keberadaan Bian yang terhalang dengan banner kain yang menjadi bilik untuk warung itu. Randy pikir, Widuri pergi makan sendirian malam-malam seperti ini, di pinggir jalan, itu semua karena Widuri sudah bukan istri dari seorang CEO lagi. Mana mungkin istri CEO makan di pinggir jalan tengah malam begini? Tidak mungkin, kan? Randy berharap dia bisa menebus hati Widuri lagi, jika benar Widuri sudah dicerai oleh Biantara Perkasa, maka Randy tak akan menolak untuk meminang hati Widuri kembali. Widuri hanya ingin mencicipi, dari 20 tusuk yang dipesan, Widuri hanya makan 2 tusuk saja, itu pun tak habis. Udah, Mas. Ucap Widuri dengan perasaan tidak enak. Padahal tadi dari rumah ngebet banget pengen makan ini, kok cuma makan dikit? Tanya Bian dengan lembut. Nggak tahu, Mas. Padahal menurutku ini enak loh, kata Bian dan dia ikut menikmati sate lezat itu. Widuri hanya tersenyum canggung, mungkin memang bawaan orok, Widuri hanya berhasrat sekilas-sekilas saja. Maaf ya, Mas. Padahal kamu udah effort banget sampai bangun malam-malam dan pergi nyari-nyari warung sate ini, ucap Widuri begitu segan. Jangankan nyari sate yang masih ada di sekitaran Jakarta, kalaupun kamu sekarang tiba-tiba mau makanan khas yang ada di luar kota, aku nggak akan menunda waktu dan akan pergi ke sana sekarang juga.
Demi kamu dan 48. Demi calon anak kita. Widuri terbuai, kata-kata Bian membuatnya merasa sangat istimewa. Terima kasih banyak, Mas. Coba bayangkan, apalagi yang kamu mau malam ini, sayang. Nggak ada, Mas. 2 tusuk sate ini udah cukup buat malam ini. Wajah berseri Widuri berubah muram ketika Randy muncul dan menyapa Widuri dengan senyum bermakna tebar pesona. Lewat senyum itu, seolah Randy sedang berkata, "Hai, mantan. Senang bertemu denganmu di sini." Randy begitu percaya diri, tanpa dia tahu kalau saat ini Widuri sedang duduk berdampingan dengan seorang biantara perkasa. What? CEO arogan itu juga ada di sini. Ngapain? Aku kira Widuri datang sendirian. Ash, sial. Kenapa aku nggak ngeh sama mobil yang terparkir itu? Dasar bodoh. Randy merutuki dirinya sendiri. Randy mau memutar langkah dari sana tapi Bian sudah terlanjur menyadari kedatangannya. Siapa itu? Kok kayak kenal, ucap Bian sambil melempar tatapan tak suka pada sosok Randy. Widuri pun merasa sebal. Kenapa harus bertemu dengan Randy di tempat itu? Apa kota Jakarta memang sesempit ini sampai harus bertemu dengan Randy di tempat dan waktu yang sama? Tiba-tiba perut Widuri terasa mual. 49. Mas, perutku mual. Widuri berbisik pada Bian dan rasa mual terus naik mendesak untuk dimuntahkan. Bian pun sudah tak fokus lagi pada kedatangan Randy, Bian sekarang lebih fokus pada keadaan Widuri. Mau muntah sekarang? Tanya Bian dengan panik. Nggak tahu, tapi perutku serasa diremas-remas. Kita pulang aja ya, pinta Widuri sambil memejam mata. Dia tak ingin melihat sosok Randy, mual yang ia rasakan saat ini juga terpancing saat bertatap muka dengan mantan suaminya itu. Kamu lagi sakit, Wid? Kenapa? Kalau lagi sakit ngapain keluar malam-malam begini? Randy sok perhatian, dia berjalan mendekat dan ingin tahu dengan apa yang terjadi pada Widuri. Jangan mendekat. Tolong jaga jarak dengan istri saya. Ujar Bian dengan tegas. Bahkan, untuk sekedar mendekat pun, Randy tidak diperkenankan. Maaf, nggak ada maksud apa-apa kok. Cuma mau berbagi pengalaman aja. Dulu, Widuri pernah mengalami ini, karena masuk angin, iya kan Wid? Kamu masih ingat, kan? Randy juga sok-sokan mengenang masa lalu dan menjalin kedekatan dengan Widuri. Widuri memicingkan mata ke arah Randy yang berdiri sekitar 2 meter dari tempat duduk Widuri saat ini. Sok tahu. Ujar Widuri di dalam hati. Tapi Widuri ingat betul dengan apa yang barusan Randy ingatkan. Ya. Randy pernah menjadi saksi ketika Widuri sakit mual muntah karena masuk angin dan kelelahan. Itu semua karena ulah Randy sendiri. Randy pernah menghukum Widuri tidur di teras rumah karena sebuah kesalahan kecil. Tanpa selimut, Widuri terpaksa menghabiskan malam di luar rumah sampai ia mengalami sakit yang cukup berkepanjangan. Tidak hanya sampai di sana saja, esok harinya, Widuri kembali diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tanpa diberi makan sedikit pun. Sungguh Widuri muak saat mengingat momen-momen di saat dirinya masih menjadi objek kegilaan Randy. Ya ampun, Wid. Kita ini pernah kenal loh, aku ini mantan suami kamu. Berbulan-bulan kita pernah hidup di bawah atap yang sama. Kenapa kamu bersikap seolah kita nggak pernah saling kenal? Bian tak bisa menahan diri,
Bian mengubah posisi dan segera menghalangi Randy dari Widuri sekalipun hanya sekedar memandangnya saja. Tubuh Bian berdiri tegap menghalangi Widuri dan jarak pandang Randy. Jangan macam-macam. Apa pukulan waktu itu belum cukup membuatmu kapok? Kecam Bian dengan suara pelan namun tajam. 50. Slow down, Bung. Kenapa Anda marah? Pemilik warung ketakutan. Sebuah perkelahian di dalam warung pasti akan menimbulkan kerugian. Aduh tolong ya, kalau ada masalah tolong selesaikan di luar, mohon lelaki tua pemilik warung. Maaf, Pak. Sudah membuat tidak nyaman. Berapa yang harus saya bayar? Akhirnya Bian mengalah dan mampu mengendalikan emosi. Ini, Mas. Ini jumlah yang harus dibayar, kata Pak Tua itu lalu menunjukkan kertas berisi list menu yang Bian pesan berikut dengan jumlah tagihannya. Ini, Pak. Bian menyerahkan 2 lembar uang, ambil saja kembaliannya, pungkas Bian. Baik, terima kasih banyak, Mas. Bian menyadari kalau berkelahi dengan Randy pasti tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Itu justru akan mencoreng citranya. Kita pulang sekarang. Bian menoleh pada Widuri dan mengajak untuk pulang. Widuri hanya mengangguk dan sekuat hati ia menghindari pandangan matanya agar tidak melihat sosok Randy yang begitu memuakkan. Widuri, panggil Randy, hatinya meronta melihat mantan istrinya yang sekarang sudah benar-benar berubah drastis. Ayo, Mas. Widuri mengabaikan Randy dan mengajak Bian untuk segera pergi. Widuri juga berharap Bian mengabaikan Randy dan tidak terpancing dengan tingkah caper Randy. Widuri. Padahal aku cuma mau minta maaf loh. Seru Randy. Pesona Widuri membuat Randy nekat memanggil-manggil Widuri walaupun saat ini Widuri sedang dikawal oleh Bian yang pernah menghajar Randy dengan 2 pukulan telak saja. Cuekin aja dia, Mas. Kita langsung pulang ya, bisik Widuri pada Bian sebelum masuk ke dalam mobil. Iya, sayang. Bian menurut dan Bian pun tidak merespon sikap bebal Randy. Bian langsung menyalakan mesin mobil dan langsung tancap gas dari sana. Rasanya Randy ingin menangis menerima kenyataan kalau istrinya yang tulus adalah sesosok perempuan cantik yang memiliki kepribadian halus dan sangat berbanding terbalik dengan wanita yang menjadi istrinya saat ini. Oh Widuri, engkau bagai rembulan sayang. Sungguh aku menyesal sudah menukar ketulusanmu untuk sesosok perempuan yang tidak tahu bagaimana cara menghargai lelaki. Randy meracau dan harus merelakan Widuri pergi menumpang mobil mahal milik Biantara Perkasa. Semakin hari, Randy memang semakin jengah dengan berbagai tekanan hidup yang ia terima, terutama tuntutan dari Alia dan tuntutan keluarga yang menginginkan Randy untuk segera memiliki anak. 51. Yasa pulang dari acara study tour itu. Ekspresi wajahnya tidak berubah sejak ia berangkat 2 hari yang lalu. Tidak ada hal menarik di dalam acara study tour itu karena yang berputar-putar di benak Yasa adalah pertengkaran Bian dan Regita di sore itu, di satu sore sehari sebelum Yasa berangkat bersama teman-temannya. Menghabiskan waktu luang, Yasa hanya bermain-main kecil mendribel bola dan berlatih melempar tembakan 3 poin di lapangan basketnya. Tatapan matanya kosong, mungkin sama kosongnya dengan harapannya saat ini. Tanpa Yasa tahu, kalau saat ini ibu sambungnya sedang mengawasi dan memperhatikan. Setiap kali melihat Yasa, Widuri sedang berusaha memahami cara mengisi kekosongan hati anak 17 tahun itu. Widuri akui kalau dirinya tak memiliki cara khusus untuk melakukan pendekatan sebagai ibu sambung untuk Yasa. Mau jus? Seru Widuri di pinggir lapangan dengan nampan berisi 1 gelas jus berwarna putih.
Mungkin itu jus sirsak atau milkshake. Entahlah, Yasa tidak tahu. Saya taruh jusnya di sini ya, seru Widuri lagi lalu meletakkan nampan itu di bangku kayu yang ada di pinggir lapangan. Yasa yang kehausan akhirnya kalah dengan gengsinya lalu berjalan mendekat menghampiri Widuri. Bukannya orang hamil itu harus bed rest ya? Ngapain sih pakai sok-sokan bawain minuman ke sini? Tanya Yasa dengan judes. Padahal dia senang dibawakan minuman di saat ia sedang haus. Ya nggak rebahan seharian juga, kan? Ibu hamil juga harus tetap ingat pada kewajibannya sebagai ibu, walaupun cuma ibu sambung.